nih Pak, konser berdendang bergoyang kan udah udah ditangkap 2 tersangka gitu kan, udah ditetapkan pelakunya gitu. Nah itu kena pasal berapa? Katanya mengingat 2 pasal ya Pak yang dikenakan. Dan hukuman penjaranya berapa Pak? Dan boleh Pak terkait update-nya Pak terkini? Terima kasih. Sejak kemarin kita telah memeriksa saksi sebanyak 20 orang. Ada tambahan saksi yang kita lakukan pemeriksaan. Nah, dari 20 orang yang sudah kita periksa, makanya kita tetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni HA selaku penanggung jawab event dan juga DP selaku direktur PT IKM. Ya, kepada keduanya kami jerat dengan pasal 360 ayat 2 akibat lalainya menyebabkan orang lain luka-luka, termasuk juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kenapa kami menjerat dengan pasal tersebut? Sebagaimana fakta-fakta terbaru yang kami temukan bahwa penyelenggara sudah menjual tiket sejak bulan April, dan di bulan September mereka sudah menjual sebanyak 13.000 lebih, dan dilanjutkan di bulan Oktober sampai dengan 14.000, total keseluruhan 27.869 tiket. Sementara di bulan yang sama, ya, di bulan Oktober itu mereka mengajukan permohonan izin keramaian kepada kepolisian sebanyak 3.000, kemudian ke Satgas Covid 5.000. Nah, tentunya ini juga hal yang menjadi sangat riskan dan harus kami dalami, mengingat situasi kita sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri ya nomor 45 tahun 2022. Jakarta masih dalam zona 1, ya. Masih, walaupun di dalamnya disebutkan bahwa seluruh aktivitas bisa 100%, ya. Namun 100% itu dilihat dari kapasitas, bukan 100% dari seluruh jumlah atau ditentukan sendiri. Nah, inilah sebuah pembelajaran kepada siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan agar mematuhi berbagai peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang masih berlaku di wilayah kita. Pak, berarti itu yang pihak panitianya itu dia udah jual tiket dulu baru izin ya Pak ya? Ya, mereka sudah menjual dari bulan April, kemudian baru mengajukan permohonan izin itu di tanggal 27 September dan tanggal 12 Oktober. Dan pada saat itu si pihak manajemennya tidak bilang kalau misalkan dia sudah menyebar tiket gitu ya Pak ya? Tidak. Oh, berarti nah, inilah yang tentunya menjadi alasan ya Pak ya? Menjadi alasan kuat kami untuk mengejar lebih jauh maksud penyelenggara dengan mengabaikan jumlah yang sekian banyak itu. Sementara seperti yang seringkali kami sampaikan bahwa setiap perizinan itu pasti kami kaji, kami analisa sehingga berkorelasi terhadap jumlah personil yang akan kita terjunkan. Kalau jumlah personil hanya 3.000, ya mungkin 10%-nya hanya cukup 1 peleton pengamanan yang akan kita terjunkan. Tapi dengan jumlah personil yang pada saat ditemukan itu di atas 20.000, dengan personil yang tidak ada, termasuk juga konsep pengamanan internal mereka, konsep pengamanan pengaman PAMDAL ya. PAMDAL itu kan dari internal mereka, sehingga tidak mampu mengcover, tidak mampu mengantisipasi berbagai potensi-potensi yang sangat-sangat rawan. Seperti kejadian di hari kedua, di mana ada mobilisasi penonton dari panggung satu ke panggung lain, sementara panggung lain ataupun tempat lain yang di dalam istora sudah sangat-sangat tidak memungkinkan. Nah, ini yang tingkat potensi ancaman yang sangat tinggi sekali. Kalau dibiarkan tentu akan banyak korban berjatuhan. Ini yang mungkin sama-sama tidak kita inginkan. Oleh karenanya kami sangat mengapresiasi juga langkah yang dilakukan oleh APNI ya, kepada siapapun lah para penyelenggara event organizer, bahwa mari sama-sama kita patuhi berbagai ketentuan. Jadi kita harus memperhatikan berbagai aspek yang mungkin saja bisa terjadi dan perlu kita antisipasi. Contoh dari sisi keamanan, kemudian
kemudian dari keselamatan, dan berbagai faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan betul sehingga tidak mengabaikan keselamatan orang lain. Pak, berarti tidak akan ada tersangka tambahan atau bakalan ada tersangka tambahan, Pak? Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan ada tambahan lagi. Ini kan sampai hari ini penyidik masih maraton ya untuk memeriksa kembali karena kemarin kan baru interogasi. Kemarin sudah dimulai, begitu naik status menjadi penyidikan maka BAP dimulai. Nah dari sanalah sekiranya nanti ditemukan ada fakta-fakta baru lagi, tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Tadi mau nanya. Katanya APMI itu mau negosiasi Pak, karena kan ada yang pihak panitia yang Silakan saja. Tapi udah ada diskusi belum Pak? Belum ada. APMI belum ketemu sama. Pak. Ya silakan saja. Itu hak setiap warga negara untuk bermohon keringanan hukuman atau apalah namanya. Ya silakan saja. Namun tentunya yang lebih penting adalah mari sama-sama kita jadikan ini sebuah pembelajaran. Ya. Karena fakta yang ada ya sangat di luar dugaan kita semua. Ya, artinya bahwa penyelenggara sangat-sangat mengabaikan berbagai faktor tadi, keamanan dan juga keselamatan, sehingga dampaknya bisa sangat-sangat luas. Pak, terkait kemarin juga saya sempat wawancara sama tenan, itu kan mereka juga ngalamin kerugian. Apakah memang semua uangnya udah dibalikin atau gimana, Pak? Itu dari ini ya, pihak manajemen ya. Silakan saja, itu mungkin bisa ditanyakan langsung. Oh.